Bab 420. Pelayan keluarga Wibowo pun sampai di pengadilan daerah. Raut wajah Fadil menjadi muram setelah mendengar laporan pelayan itu, lalu dia berkata, beraninya Wira menerobos kediaman orang lain dan menggoda wanita baik-baik. Penjahat seperti ini harus dihukum berat agar Kabupaten Uswal bisa tenang. Pengawal, panggil Regan untuk mengumpulkan petugas patroli. Siapkan senjata dan ikut aku ke kediaman keluarga Wibowo untuk menangkap orang. Lanjut Fadil. Pejabat yang baru menduduki posisinya pasti ingin memperlihatkan kemampuannya. Fadil harus menunjukkan kuasanya sebagai pati baru. Jadi, dia akan menghukum seseorang terlebih dahulu untuk memperingati orang lain. Namun, melaksanakannya pada orang biasa tidak akan efektif. Orang yang mempunyai sedikit perselisihan dengan Fadil adalah Wira yang terkenal di Kabupaten Uswal. Kebetulan Fadil bisa menjadikan Wira sebagai contoh. Beberapa waktu yang lalu, Fadil masih takut dengan Wira. Dia khawatir Wira memiliki penyokong. Setelah kejadian kemarin, Fadil akhirnya tahu bahwa Yuda bisa menghargai Wira karena dia menyanjung Yuda dengan puisi. Mengenang dirga. Namun, Fadil mendengar bahwa pemerintah sudah memberikan perintah untuk memindahkan Yuda kembali ke ibu kota kerajaan untuk melapor. Kalaupun Yuda berada di kota pusat pemerintahan Jagabu, dia juga dilarang mencampuri masalah ini. Jadi, Yuda tidak bisa berbuat apa-apa kepada Fadil. Saat ini, kedua penyokong Wira sudah pergi. Itulah sebabnya, ini adalah saat yang tepat bagi Fadil untuk menunjukkan kekuasaannya. Yang terpenting adalah semalam Supri memberi Fadil 500.000 gabak agar Fadil bisa membantunya. Siap, ujar petugas pengadilan. Kemudian, dia menyampaikan perintah Fadil. Begitu mendengar Fadil mau menangkap Wira, Regan yang ragu berbalik. Sekarang, Regan merupakan kepala petugas patroli yang memiliki kekuasaan tertinggi. Ekspresinya menjadi muram dan dia menyahut. Beritahu Pak Fadil, kami pergi mengurus pekerjaan. Jadi, suruh dia utus bawahan yang lain. Petugas pengadilan itu tertegun, lalu berbalik dan berucap. Sekarang Pak Fadil sudah menjadi pemimpin pengadilan daerah. Kalau menentang perintah Pak Fadil, itu berarti Tuan Regan mau melawannya. Salah satu petugas patroli menimpali sembari mengernyit. Tuan Regan, ini hari pertama Pak Fadil menduduki jabatan patih. Kelak, bagaimana dengan nasib kita kalau kita nggak menghormatinya? Regan mengambil pedang ekor kerbau dan membentak. Kalau kalian mau menghormati dia, terserah kalian, pokoknya aku nggak mau. Karena kita sudah bekerja sama-sama begitu lama, aku mau memperingati kalian. Tuan Wahyudi bukan orang yang bisa disinggung oleh bawahan seperti kita. Para petugas patroli lain pun berkomentar. Tuan Regan, sebenarnya Tuan Wahyudi punya senjata andalan apa? Jangan tutupi dari kami lagi. Pak Iqbal sudah pergi. Sekarang, Tuan Wahyudi nggak punya penyokong lagi. Apa dia bisa melawan Pak Fadil? Kalau Tuan Wahyudi kalah, bagaimana dengan nasib kita? Sekelompok petugas patroli merasa frustrasi. Para petinggi yang berselisih, tetapi para bawahan seperti mereka yang celaka. Kalau salah memilih pihak yang ingin didukung, mereka akan kehilangan pekerjaan, bahkan bisa dipenjara. Regan mendengus, lalu menjelaskan. Ada beberapa hal yang nggak boleh diketahui kalian. Tapi, coba kalian pikirkan. Dalam 2 tahun ini, apa Fadil bisa menang melawan Radit? Radit baru melawan Tuan Wahyudi sebentar saja sudah ketakutan sampai bunuh diri. Aku nggak mau banyak bicara lagi. Yang mau ikut aku, tetap akan menjadi saudaraku. Tapi, aku juga nggak akan memaksa orang yang nggak bersedia ikut aku, lanjut Regan. Beberapa petugas patroli saling bertatapan. Setelah membuat keputusan, mereka semua mengikuti Regan dan pergi. Dalam beberapa tahun ini, Regan tidak pernah salah dalam memilih pihak yang ingin didukung di pengadilan daerah. Regan adalah orang yang berpengalaman di lingkungan pejabat Kabupaten Uswal. Jadi, keputusan Regan pasti tidak salah. Kemudian, petugas pengadilan menyampaikan kabar ini kepada Fadil. Apa? Seru Fadil yang murka. Dia menggebrak meja, lalu berujar, hebat sekali Regan. Padahal Iqbal sudah pergi, tapi dia masih saja menyanjung Wira. Apa dia pikir aku nggak bisa menangkap orang lagi setelah dia membawa pergi petugas patroli pengawal, kerahkan pasukan penjaga untuk menangkap orang di kediaman keluarga Wibowo. Lanjut Fadil. Di paviliun kecil yang bobrok di kediaman keluarga Wibowo, Dian memeluk Joshua yang sedang tertidur lelap sambil memandang ruangan kecil di sekeliling yang tua. Dia mentertawakan dirinya sendiri. Supri terus mendesak Dian hingga menghancurkan sedikit harapan Dian kepada Supri. Namun, Dian tetap tidak tega bertindak kejam kepada Supri. Kemarin, Dian sudah menyerahkan kekuasaan keluarga kepada Supri, lalu mengutus orang kepercayaannya kembali ke Dusun Wibowo dan memberi Levon 150 ton gandum. Setelah itu, Dian pun sama sekali tidak ingin melawan lagi, kemudian, Dian diusir ke paviliun bobrok ini. Bahkan, semua pelayan pun sudah diberhentikan. Melihat kondisi sekarang, adik Dian sudah kedinginan sampai wajahnya memerah, Dian membenci dirinya yang lemah. Kenapa dia tidak tega menyuruh orang kepercayaannya untuk membunuh Supri yang terus mencelakainya? Dia pernah berniat untuk berbuat seperti itu, tetapi tetap tidak tega. Sekarang, Dian sedikit menyesal. Dia tidak terlalu kesusahan karena sudah dewasa sehingga tidak masalah kalau merasakan sedikit penderitaan. Bab 421. Namun, adik Dian memang sudah cacat mental bawaan.
Joshua masih muda dan sedang dalam masa pertumbuhan. Bagaimana dia bisa bertahan hidup dalam situasi seperti ini? Dian juga tidak mengerti, apakah hati Supri begitu kejam. Mengapa sikapnya masih belum juga melunak setelah bertahun-tahun berlalu? Supri telah berulang kali menyakitinya dan Dian selalu memaafkannya. Bisa-bisanya Supri masih seperti ini. Tiba-tiba ada suara yang terdengar. Raut wajah Dian sontak berubah. Dia buru-buru melindungi adiknya di belakang sembari bertanya. Siapa itu? Nona, ini aku. Jawab Tommy seraya berjalan masuk dan membungkuk. Dian menghela napas lega, lalu bertanya. Tommy, kenapa kamu masih belum pergi? Bukannya aku menyuruhmu kembali ke Dusun Wibowo untuk menyiapkan persediaan makanan. Banyak orang kepercayaan Dian dipilih dari kampung halamannya dan dilatih olehnya sendiri. Tommy menjawab, Nona, semua orang mengkhawatirkanmu. Mereka memintaku untuk tinggal dan melindungimu secara diam-diam. Melihat Dian yang berhati lembut itu, Tommy berkata dengan simpati dan putus asa. Tuan Wahyudi sudah datang untuk menjengukmu. Mata Dian tampak berbinar-binar. Kemudian, dia duduk dengan sedih seraya berkata. Suruh Tuan pulang saja, aku nggak bisa menemuinya. Nona, maafkan sikap tidak sopanku. Tommy berkata seraya mengernyit. Kenapa Nona tidak bisa menemui Tuan? Kalau ada kesulitan, Nona bisa memberitahunya secara langsung. Tuan sangat cerdas, jadi pasti bisa menyelesaikan masalahmu. Dian berkata, Tommy, ada beberapa hal yang nggak bisa kamu mengerti. Pergi laksanakan perintahku. Sorot mata wanita itu berubah dari yang awalnya bersemangat menjadi keputusasaan mendalam. Dian hanya tidak ingin meninggalkan kesan sebagai wanita jahat di hati Wira. Bagaimanapun, kematian dari ketiga suaminya itu ada kaitannya dengan dirinya. Kini, Levon terlibat dalam pemberontakan. Dian hendak menyediakan persediaan makanan untuknya. Ini adalah masalah besar yang terkait dengan pemberontakan. Apabila Wira mengetahuinya, hal itu juga akan memengaruhi kariernya. Wira adalah orang yang sangat berbakat. Dia pasti akan memiliki masa depan yang cemerlang. Itu sebabnya, Dian tidak ingin merusak prospek masa depan pria itu. Baik, Nona, jawab Tommy. Kemudian, dia pergi dengan perasaan tidak berdaya. Maaf, Tuan, bukannya aku nggak ingin menemuimu, tapi aku nggak boleh membahayakanmu. Dian berbicara kepada dirinya sendiri dengan berlinang air mata. Kak, kamu menangis. Joshua yang bangun dengan mata mengantuk tampak menyeka air mata di wajah Dian menggunakan tangannya yang berisi. Kemudian, dia bertanya. Siapa yang menindas kakak? Apakah Paman Supri? Aku akan pergi memukulnya. Dian menjawab, bukan, Joshua, kakak sendiri yang nggak berguna. Kakak nggak bisa menemukan cara untuk mengatasi semua ini. Sembari memeluk Joshua. Dia pun menangis dan menggelengkan kepalanya. Joshua berkata, Kak, jangan menangis, aku akan membantumu memikirkan solusinya. Aku juga bisa berpikir. Sambil memeluk Dian, bocah itu tampak mengernyit dan mulai berpikir keras. Dian yang memeluk adiknya sudah menangis terseduh-seduh. Wanita itu berkata, Joshua, kakak bersalah padamu. Kakak kehilangan warisan yang ditinggalkan ayah untukmu. Kak, jangan menangis. Selama ada kakak, aku sudah merasa senang. Nggak apa-apa kalau ada sesuatu yang hilang. Ucap Joshua sambil tersenyum polos. Sembari memeluk Joshua dengan erat, Dian bersalah, sedih, dan berpikir tentang kejadian-kejadian selama 2 bulan terakhir ini. Saat pertama kali bertemu dengan Wira, itu adalah ketika Wira menghentikan kereta kuda untuk menjual sabun. Dian merasa bahwa dia adalah pemuda yang berbeda dari yang lain. Kedua kalinya, ketika Wira mendapatkan kupon garam keluarga Silali di pengadilan daerah, Dian terkesan dengan keberaniannya. Ketiga kalinya, ketika Wira menyelamatkannya di Ispohan, dia merasa sangat bersyukur. Rasanya juga aneh saat melihat Wira memeras para perampok gunung. Kemudian, di kediaman keluarga Gumilar, Wira berdiskusi dengan Putro tentang ajaran. Di Dusun Lovita, Wira membuat tambak garam dalam 3 hari, serta meyakinkan 18 pekerja di tambak garam di dusun dalam semalam. Di gedung Asosiasi Puisi Naga, Wira juga memberikan pidato yang mengesankan dan menundukkan semua orang. Selain itu, ketika bangsa Agrel datang menyerang, Wira juga mengendalikan situasi sendirian. Wira selalu bisa menemukan solusi yang tak terduga dengan mudah atas semua masalah yang tampaknya tak dapat dipecahkan oleh orang biasa. Hal ini membuat Dian terpesona dan jatuh cinta lagi dan lagi. Wanita itu beberapa kali ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi selalu menahannya. Bab 422. Wira adalah seorang pria yang berbakat, sementara Dian hanya seorang pedagang biasa yang dianggap rendah, bahkan memiliki reputasi sebagai seorang wanita yang sudah 3 kali menikah. Meskipun Dian masih perawan, bagaimana dia bisa pantas untuk Wira? Tanpa disadari, setelah beberapa waktu, pintu halaman tiba-tiba langsung terbuka dengan suara keras. Begitu Dian melihat sosok yang datang, air matanya langsung mengalir keluar. Wira berjalan masuk bersama Dodi, 3 veteran pasukan Zirah Hitam, dan juga Tommy. Dengan berlinang air mata, Dian segera mencari sisir kayu dan cermin tembaga. Dia mencoba untuk merapikan penampilannya. Namun, dalam rumah yang tua dan bobrok ini, tidak ada barang-barang itu. Hal ini membuat Dian agak kebingungan. Di luar pintu, suara Tommy pun bergema. Nona, Tuan Wahyudi sudah datang.
Dian berseru. Ah, tunggu sebentar, aku akan segera siap. Mengandalkan perasaannya, Dian merapikan rambutnya dengan cepat, lalu merapikan kerutan di pakaiannya. Joshua melihatnya dengan heran, tidak tahu mengapa kakaknya begitu sibuk. Sebelum sempat merapikan semuanya, pintu berderit dan terbuka, lalu Wira tampak berjalan masuk. Dian yang kebingungan tampak membeku, lalu menundukkan kepalanya seraya berkata, "Tuan, maafkan aku." Wira berkata, "Kamu harus meminta maaf kepada dirimu sendiri. Rumah yang sederhana ini bahkan lebih buruk daripada dusun." Wira menyodorkan sapu tangannya, lalu menggendong Joshua dan berkata, "Aku akan membawa kamu dan kakakmu pergi dari sini, ya." Setelah bertemu dengan Tommy sebelumnya, Wira sudah bisa memahami situasinya secara umum. Meskipun Wira tidak tahu alasan Dian bisa diancam, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. "Selama bisa bersama kakak, aku bersedia pergi kemana saja," jawab Joshua. Kemudian, bocah itu bertanya dengan penasaran, "Kak, kenapa kamu mau membawa aku dan kakak pergi? Apa kamu adalah kakak iparku?" Wira tak kuasa menahan tawa seraya berkata, "Aku akan membantumu untuk mencarikan kakak ipar yang akan menjagamu dengan baik." Joshua menggeleng sembari berujar, "Kenapa kakak enggak menjadi kakak iparku saja? Aku merasa kakakku menyukaimu. Tatapan kakak bahkan berbeda terhadapmu." Suasana menjadi sunyi. Wira agak terkejut dan menatap Dian untuk memeriksa apakah tatapan matanya benar-benar berbeda. Dian memarahi, "Joshua, jangan asal bicara." Dia buru-buru menggendong Joshua, lalu menunduk sembari berkata, "Maaf, Tuan, aku nggak bisa pergi denganmu. Aku harus tinggal di rumah keluarga Wibowo. Ini adalah warisan keluarga Wibowo." Dian sudah setuju untuk memberikan persediaan makanan kepada Levon. Jika dia pergi ke dusun Darmadi bersama Wira, itu hanya akan menimbulkan masalah bagi Wira. "Kamu boleh menetap di rumah keluarga Wira, tapi nggak boleh hidup dengan cara seperti ini," ucap Wira. Dia menggendong Joshua, lalu meraih tangan Dian sembari berkata, "Ayo, aku akan membawamu pergi mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikmu." "Nggak boleh, Tuan," tolak Dian seraya gemetar lembut. Tangannya tetap berada dalam genggaman erat Wira saat dia menjawab dengan keras kepala. "Ada beberapa hal yang nggak boleh kamu campuri, karena itu akan membahayakanmu." Wira bertanya, "Kamu diancam oleh paman keduamu karena hal ini?" Dia melanjutkan dengan tegas, "Di dunia ini, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Kalau masalah itu nggak bisa dipecahkan, yang perlu diatasi adalah mereka yang mengetahui masalah tersebut." Dian terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Dia membiarkan Wira menggandeng tangannya untuk keluar dari rumah. Begitu tiba di luar halaman, Supri memimpin kelompok yang baru dibentuknya, di mana terdiri dari 50 hingga 60 pengawal yang bersenjatakan pedang, tombak, dan tongkat untuk mengadang di hadapan mereka. Supri berseru, "Perampok, aku tahu bahwa pasukanmu jago bertarung, tapi, aku sudah pergi ke pengadilan daerah untuk meminta bantuan. Tuan Fadil akan datang dengan pasukan berzirah yang membawa busur dan panah." Supri mengancam dengan dingin, "Kalau kamu bijak, segera menyerah dan serahkan 2 resep rahasia. Aku akan membiarkanmu pergi dengan gadis sialan dan bocah bodoh ini." Dian berkata, "Tuan, pergilah sendiri, aku dan Joshua nggak akan meninggalkan rumah keluarga Wibowo." Dian menarik tangannya dari genggaman Wira, lalu memeluk Joshua dan mendesak, "Tuan, aku mohon segeralah meninggalkan rumah keluarga Wibowo. Ada beberapa hal yang nggak bisa diselesaikan dengan akal." Wira tampak mengernyit dalam-dalam. Supri mengancam sembari tersenyum dingin. "Pergilah, kamu pergi saja kalau berani. Aku akan segera menikahkan Dian dengan Aswin." Aswin yang mengikuti mereka dari kejauhan, memandang Dian dengan mata tajam dan mulai meneteskan air liurnya. Bab 423. "Paman Supri, apa kamu benar-benar ingin memaksaku sampai mati, tanpa memedulikan hubungan keluarga kita?" tanya Dian dengan sorot mata memancarkan kesedihan yang tak terungkapkan. "Kamu yang lebih dulu memaksaku," balas Supri. Dia berkata dengan percaya diri. "Kalau kamu menyerahkan kedua resep rahasia ini sejak awal, aku sama sekali nggak perlu berbasa-basi dengan bajingan ini. Sekarang, kamu hanya punya 2 pilihan. Pertama, serahkan resep rahasia atau kedua, bersiap untuk dipenjara." Dengan didukung oleh Fadil, kini Supri bisa memenjarakan siapapun yang diinginkannya. Dian berseru. "Kamu." Melihat Supri yang makin keterlaluan, wanita itu sangat emosi hingga tidak tahu apa yang harus dikatakannya lagi. "Ada beberapa orang yang akan makin menindasmu ketika kamu terus mengalah. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mengendalikanmu," ucap Wira. Dia melihat ke arah Dian dengan tajam, lalu berkata dengan serius, "Bawa Joshua ke belakang. Aku akan menangani situasi ini di sini." Sembari menatap Supri yang tak berperasaan itu, Dian menggertakkan giginya dan menggendong Joshua ke belakang. "Perampok, bawahanmu jago bertarung, kan? Tapi, aku punya 50 hingga 60 orang," ucap Supri. Dia menimpali dengan ekspresi mendominasi. "Ayo, serang. Nggak masalah membunuh yang lainnya. Sisakan nyawa si perampok ini. Aku masih ingin menanyakan sesuatu." Meskipun lebih dari 20 pengawalnya baru saja dikalahkan oleh 4 bawahan Wira, Supri memiliki kepercayaan diri yang tinggi sekarang.
Kali ini, dia membawa 50 hingga 60 pengawal, yakni 3 kali lipat dari jumlah pengawalnya barusan. Supri tidak percaya bahwa keempat orang itu masih mampu mengalahkan 50 hingga 60 orang dengan luar biasanya. Dia tampak melambaikan tangannya. Kemudian, para pengawal pun berbondong-bondong menyerang. Tatapan Wira menjadi serius. Dodi bergegas maju dengan diikuti oleh 3 veteran pasukan Zirah Hitam. Keempat orang itu tampak menahan amarah, pedang Treksa menebas seberkas cahaya dingin, layaknya harimau yang memasuki kawanan domba, para pengawal keluarga Wibowo tumbang satu persatu, tanpa ada seorang pun yang mampu menghadapi serangan mereka. Ini bahkan dalam keadaan Dodi dan ketiga orang lainnya sudah menahan diri. Jika dalam medan perang sesungguhnya, mereka langsung membunuh satu orang dalam satu tebasan. Tidak butuh waktu lama, lebih dari 50 hingga 60 orang pengawal keluarga Wibowo telah tergeletak di tanah. Sementara itu, gerakan Dodi dan ketiga veteran pasukan Zirah Hitam sama sekali tidak menjadi lambat. Melihat adegan ini, kening Supri, bahkan sampai berkeringat dingin. Saat sekitar 40 pengawal keluarga Wibowo sudah tergeletak, Supri tak bisa menahan diri lagi. Dia segera berbalik dan kabur. Wira berseru dengan tegas. Tuan kalian bahkan sudah kabur. Apa kalian menetap di sini untuk cari mati? Segera, setelah para pengawal yang tersisa menoleh, semangat juang mereka pun runtuh. Mereka segera membubarkan diri. Dodi bergegas maju, lalu menendang Supri hingga jatuh ke tanah dan menyeretnya kembali layaknya menyeret anjing mati. Bajingan, aku adalah tuan keluarga Wibowo. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Supri berteriak untuk mengancam Dodi, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Supri kembali berteriak ke arah pengawalnya. Bajingan, apa kalian masih ingin bekerja di rumah keluarga? Wibowo, cepat selamatkan aku. Para pengawal yang tersisa awalnya ingin maju, tetapi begitu ditatap dingin oleh ketiga veteran pasukan Zirah Hitam, mereka pun menjadi ragu dan tidak berani bergerak. Para pengawal itu hanya berjalan dengan perlahan. Brak, Dodi melemparkan sosok Supri, seraya berkata. Kak Wira, orangnya, sudah kutangkap. Ah, seru Supri. Dia berbaring di tanah seraya menatap Wira dan berkata. Perampok, beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Apa kamu tahu konsekuensi dari melakukan hal ini? Iqbal sudah pergi, nggak akan ada yang membelamu, Tuan Fadil adalah temanku. Dia akan segera datang bersama pasukannya, nggak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sudah seperti ini pun, Supri masih berani mengancam, tetapi Wira malah tidak marah. Sebaliknya, dia menatap Dian dan berbicara dengan nada lembut. Bawa Joshua ke dalam rumah, aku ingin menanyakan beberapa hal kepadanya. Pandangan Dian terlihat ragu sejenak. Tetapi setelah mengingat semua pengalaman yang telah dialaminya dalam beberapa hari terakhir, wanita itu pun menggigit bibirnya dan membawa Joshua ke dalam rumah. Tatapan Wira tampak tajam. Kemudian, dia memerintahkan. Patahkan satu kakinya. Supri pun berteriak dengan emosi. Kamu berani, krak. Dodi menginjak betis kanan Supri. Suara patah tulang yang memekakkan telinga pun terdengar jelas. Supri menjerit. Kamu. Kakinya yang patah terkulai di tanah. Sosok Supri terlihat gemetar dan berkeringat dingin. Dia tidak bisa bergerak karena rasa sakit yang dahsyat. Para pengawal keluarga Wibowo di sekitarnya terkejut dan tidak ada yang berani mendekat. Bab 424. Wira berbicara dengan ekspresi datar. Patahkan satu kakinya lagi. Kamu, ucap Supri yang benar-benar terkejut. Dia segera mengulurkan tangannya sambil berseru. Aku nggak menginginkan resep, rahasiamu lagi. Kamu boleh membawa Dian pergi dan aku nggak akan mengusikmu lagi. Supri berencana untuk mengulur waktu dan menahan Wira dahulu. Begitu Fadil datang, dia baru akan membuat perhitungan dengan bocah ini. Dodi langsung menginjak kakinya yang satu lagi. Suara retakan tulang terdengar jelas. Supri pun menjerit memilukan dengan tubuh bagian atasnya yang bergetar tanpa henti. Di dalam rumah, tatapan dari Dian yang sudah menutup telinga Joshua tampak sedikit tidak tega. Namun, dia juga merasakan kepuasan yang tak terucapkan di dalam hatinya. Dian dan adiknya telah berulang kali dicelakai oleh Supri. Dia sudah ingin melakukan hal ini sejak awal, tetapi tak pernah mampu melakukannya. Seru Supri. Keringat dan air mata telah bercampur di wajah Supri dan dia terus menjerit kesakitan. Para pengawal keluarga Wibowo menatap Wira dengan ketakutan, begitu mengingat hal-hal yang pernah dilakukan Wira sebelumnya, wajah mereka semua pun memucat. Wira berkata dengan ekspresi datar, patahkan satu tangannya lagi. Wira bukan orang yang kejam. Dia hanya tahu bahwa dirinya harus bertindak lebih kejam terhadap orang jahat. Dodi tampak mengangkat kakinya, namun, Supri buru-buru berseru. Jangan, aku mohon padamu, tolong jangan patahkan tanganku. Aku bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku benar-benar sudah takut padamu. Oke, jawab Wira. Dia memicingkan matanya seraya berkata. Sekarang, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Supri bergegas mengangguk sambil menjawab. Silakan, tanyakan saja. Aku akan menjawab semuanya. Kalian semua pergi dulu, ucap Wira seraya melirik orang lainnya. Dodi dan ketiga veteran pasukan Zirah Hitam berjalan keluar, sementara para pengawal keluarga Wibowo juga bubar. Di dalam halaman, hanya tersisa Wira dan Supri.
Di dalam rumah, Dian tampak menggendong Joshua. Wanita itu merasa sangat khawatir. Dia tidak tahu apa yang akan dipikirkan oleh Wira jika mengetahui semua hal tersebut. Wira menatap Supri lekat-lekat dan bertanya dengan serius. Kamu adalah orang yang cerdas dan tahu bagaimana memanipulasi hati orang lain. Jadi, kamu seharusnya tahu apa yang ingin aku tanyakan, kan? Supri menjawab, aku tahu, Dian takut kamu tahu bahwa dialah yang membunuh ketiga suaminya. Wira tersenyum dingin seraya berkata, aku nggak percaya kalau dia akan membunuh ketiga suaminya, kalau dia sekejam itu, bagaimana mungkin akan ditindas oleh bajingan sepertimu hingga ke titik ini. Dia memang, terlihat kejam, tapi hatinya sangat lunak. Kalau enggak, kamu pasti sudah mati mengenaskan sejak lama. Di dalam rumah, Dian terlihat menangis. Wira ternyata percaya kepadanya. Benar, hatinya memang lunak sehingga aku bisa mengendalikannya, jawab Supri. Supri berkeringat dingin di dahinya, lalu berkata, yang menyebabkan kematian tiga suaminya adalah seorang pengemis miskin yang dulu diadopsi oleh keluarganya. Namanya adalah Levon. Dia adalah seorang pemberontak dari Kabupaten Hiloka. Beberapa hari yang lalu, dia datang mencarinya untuk membeli persediaan makanan. Dian tahu bahwa dia adalah seorang pemberontak, tapi masih memberikan makanan kepadanya. Ini adalah tindakan yang sangat melanggar hukum. Kalau kamu tetap membantunya sekarang, kamu juga akan terlibat. Timpal Supri. Bro, Wira menendangnya seraya berkata, kalau bukan kamu yang memaksa Dian untuk menikah, bagaimana mungkin Wolfie akan membunuh ketiga mantan suaminya? Bagaimana mungkin dia akan berutang begitu banyak budi? Sekarang, dia mempertaruhkan nyawa untuk membalas budi. Semua ini terjadi karena kamu. Dasar bajingan. Jangan memukulku lagi. Aku tahu aku bersalah. Tolong ampuni aku. Mohon Supri seraya memeluk kepalanya dengan tangan dan memohon belas kasihan, saat berjalan masuk ke rumah dan melihat Dian yang menangis. Wira pun menyeka air matanya seraya berkata, hanya karena menyembunyikan hal kecil ini dariku, kamu malah menempatkan dirimu dalam bahaya. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Aku, jawab Dian yang tak kuasa menahan tangis. Wira bertanya, kalau aku nggak percaya denganmu, bagaimana mungkin akan menyuruhmu datang membantuku? Sambil terus menyeka air matanya, Wira berkata dengan nada lembut, aku sudah menemukan cara untuk membalas budi kepada Wolfie, jadi kamu nggak perlu khawatir lagi. Tuan, aku bersalah, jawab Dian yang tak bisa menahan diri lagi. Dia bergegas memeluk Wira dan melepaskan semua kesedihannya. Bab 425. Sudahlah, semuanya sudah berlalu, ucap Wira seraya menepuk bahu Dian dengan lembut. Dia mencoba menenangkan wanita itu. Raut wajahnya tampak bisa memahami perasaan Dian. Ketika wanita merasa sedih, mereka selalu memerlukan bahu seseorang untuk bersandar. Sebagai seorang teman, ini adalah bantuan yang bisa diberikan oleh Wira. Tepat pada saat ini, Dodi berjalan masuk dan berkata, Kak Wira, Tuan Fadil datang dengan pasukan penjaganya. Tuan, ujar Dian yang segera melepaskan pelukannya, lalu berkata dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Tuan memang memiliki reputasi, tapi belum pernah diumumkan secara resmi. Tuan Fadil pasti belum tahu tentang ini. Wira berkata, baiklah, jangan khawatir, aku akan menanganinya. Pria itu mengusap hidung kecil Dian yang mancung itu, lalu mengelus kepala Joshua dan berjalan keluar dari rumah. Begitu keluar, Wira mendapati Fadil datang dengan sekelompok pasukan penjaga bersenjatakan busur dan mengenakan zirah. Mereka tampak mengepung halaman. Supri yang kedua kakinya sudah patah itu berseru histeris. Tuan Fadil, akhirnya kamu datang juga. Kamu harus menegakkan keadilan untukku, perampok sialan ini masuk ke rumahku dan mematahkan kedua kakiku. Dia bahkan ingin menculik keponakanku. Orang ini benar-benar keji. Tuan Fadil, aku mohon tegakkan keadilan untukku, Wira, nyalimu besar sekali. Seru Fadil dengan tatapan serius. Dia melanjutkan dengan nada yang tegas. Dulu kamu mengandalkan dukungan Tuan Iqbal untuk membuat kerusuhan di dusun dan merugikan rakyat, serta mengeksploitasi mereka. Sekarang, Tuan Iqbal sudah pergi, tapi kamu masih berani bersikap sombong dan semena-mena. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan untuk rakyat. Sekarang, kamu punya dua pilihan. Pertama, menyerah bersama bawahanmu, atau yang kedua, memberontak dan terbunuh oleh serangan panah. Ancam Fadil. Dengan menaklukkan Wira, siapa yang masih berani melawannya di seluruh Kabupaten Uswal? Prestisenya akan mencapai puncaknya. Kalaupun istana mengirim seorang pejabat baru ke sini, Fadil akan bisa menaklukkannya. Dia akan bebas melakukan korupsi, lalu mengisi kantongnya sampai penuh sebelum masa jabatannya berakhir. Aku nggak mau pilih keduanya, jawab Wira yang tersenyum dan mengangkat alisnya. Kemudian, dia berkata, Dodi, tunjukkan benda itu pada Tuan Fadil. Dodi pun mengeluarkan surat pengangkatan dan berjalan menuju luar halaman. Fadil berseru, berhenti. Begitu melihat surat pengangkatan dari istana, Fadil sontak mengernyit sembari berkata, letakkan pedangmu dan nggak boleh membawa senjata apapun. Kalau nggak, kamu akan dibunuh tanpa ampun begitu kemari. Dodi atau yang dikenal juga sebagai Zabran, memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa.
Mulai dari pasar ikan hingga penggerebekan di desa Tiga Harimau, semua orang di Kabupaten Uswal tahu tentangnya. Dodi meletakkan pedang Treksa, lalu berjalan keluar dari halaman dan melemparkan surat pengangkatan itu ke arah Fadil. Zabran memiliki prestasi perang yang luar biasa dan telah dipindahkan ke ibu kota kerajaan untuk diangkat sebagai Jenderal Batalion. Disahkan oleh Menteri Perang, kurung siku tutup. Meskipun Fadil adalah seorang prajurit, dia bisa membaca beberapa huruf. Dia juga mengenali tanda tangan Menteri Perang. Melihat surat pengangkatan Jenderal Batalion ini, Fadil terkejut dan menatap Dodi dengan heran. Prestasi perang yang luar biasa. Mungkinkah bocah ini memberikan kontribusi besar dengan membunuh para pasukan bangsa Agrel di medan perang perbatasan utara? Namun, bagaimana mungkin Dodi bisa naik dari status warga biasa ke Jenderal Batalion? Dia harus mengumpulkan banyak sekali prestasi perang. Setelah bekerja keras cukup lama, Fadil baru menjabat sebagai Jenderal Militer peringkat ke-8, dia sama sekali belum mencapai posisi Jenderal Batalion. Bisa-bisanya pemuda ini mendahuluinya. Mungkinkah Dodi adalah pendukung Wira? Melihat Fadil yang linglung dan mengingat sikap pria itu terhadap Wira barusan, Dodi tak kuasa menamparnya. Plak, suara tamparan keras terdengar. Kemudian, 5 sidik jari yang jelas pun terlihat di wajah Fadil. Supri merasa sangat senang. Beraninya Dodi memukul pejabat istana. Wira dan bocah ini pasti akan dihukum berat. Kurang ajar. Sebagian besar pasukan, penjaga yang belum melihat surat pengangkatan itu tampak bergegas kemari. Fadil berseru, hentikan. Siapapun yang berani nggak menghormati Tuan Zabran akan kuberi pelajaran. Tanpa memedulikan wajahnya yang kesakitan, Fadil menghunuskan pedang ekor kerbau dan mengarahkannya ke pasukan penjaga di sekitar. Hah! Semua pasukan penjaga tercengang. Fadil sudah ditampar. Tetapi masih membela pemuda itu dan bahkan memanggilnya dengan sebutan Tuan. Supri menatap surat pengangkatan itu dengan seluruh sosoknya yang merinding. Meskipun tahu tentang surat pengangkatan, Supri bisa membaca situasi. Lantaran dipanggil dengan sebutan Tuan oleh Fadil, bocah ini pasti adalah pejabat yang posisinya lebih tinggi daripada jenderal militer. Seorang pejabat yang posisinya lebih tinggi dari jenderal militer pun masih bekerja untuk Wira. Lantas, apa identitas dari Wira?